Ya, Bang JR, Muslim ya Bang ya. Hmm. Ya, silakan Bang. Mari kita Apa diskusi yang baik, yang santun, kita berikan satu perdiskusian yang baik gitulah. Tunjukkanlah bahwa orang Islam tuh punya adab yang baik, nggak tukang marah-marah, nggak tukang mecah-mecahin warung, ya kan? Ya kan? Nggak tukang teriak-teriak Allahu Akbar terus mukulin orang. Tunjukin dong bahwa Islam tuh punya adab gitu loh. Ya kan? Oke, Apa nggak malu ngeliat saudara-saudara Allahu Akbar mukul, mecahin kaca, duar, botol dipecah-pecahin, duar. Betul nggak? Betul Mungkin nggak? banyak pikiran juga gitu, Bang. Lagi banyak pikiran. Oke, silakan Bang, yuk. Nah, kalau misalnya Quran bisa menjawab, hadiahnya ya teman-teman ya, hadiahnya kalau lompat dari Monas kayaknya udah bosen mungkin teman-teman ya. Gini aja. Kalau ada Islam yang bisa menjawab, channel Edis TV ini ditutup. Nah. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa absen hadir di sini teman-teman. Ada 5.8K, teman-teman bisa absen hadir di sini, dan juga teman-teman harus bagikan ya siaran ini kepada siapapun yang menurut teman-teman itu perlu mendengar atau perlu tahu channel ini. Oke, kita langsung mulai saja diskusi kita sambil menunggu Jumatan ya teman-teman ya. Mari kita naikkan ini. Ini ada Arif Purwanto. Iya, selamat pagi Arif Purwanto. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Arif. Silakan Pak Arif, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik Pak Arif. Apakah Pak Arif seorang Muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim. Ya, silakan Pak Arif, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan ya Pak Arif ya. Nah, ya. begitu. Ketutup Pak Arif. Tertutup. Nyala. Coba nyalakan lagi Pak Arif. Nyalakan lagi. Nah, oke, mantap nih Pak. Ya, gimana Pak Arif? Apa kabarnya? Baik. Baik. Ya, gimana Pak Arif? Kenapa masih nekat saja mengikuti Al-Quran? Nah, kenapa kamu juga masih nekat saja mengikuti Injil? Karena setelah saya pelajari, setelah saya selidiki dengan seksama, membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga dan energi, saya dapati benar. Sedangkan Anda mengikuti Quran karena Anda nggak pernah baca isinya. Itu adalah fakta dan kenyataannya. Dan mengikuti memang tidak semuanya, tapi saya meyakini bahwasanya itu yang paling benar. Kalau Injil misalnya nih, Pak Arif, gini. Benar, tapi yang paling benar Al-Quran. Bagaimana Anda bisa mengatakan yang paling benar Quran? Belum saja Anda memulai perbandingan. Iya, karena di Al-Quran saya, di kitab saya, di keyakinan saya, Injil itu juga bagus, betul. Karena Injilnya mana? Dari Al-Quran saya, Injil itu juga Nabi Isa juga Nabi saya yang sempurna, Nabi saya yang paling sempurna, tapi yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Nah, ini bohong yang nyata ini. Begini Pak Arif, ini kebohongan yang terus-menerus dipelihara oleh orang Islam. Padahal nggak ada di Quran loh, nggak ada. Yang barusan Anda katakan bahwasanya Isa itu sempurna, tapi yang paling sempurna Muhammad. Ini sungguh Anda ini nekat yang nyata ini. Oke, coba di mana? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Ya kan? Saya tidak harus menunjukkan, semua harus ditutup. Iya, berarti Anda namanya bohong. Kalau saya bilang kamu bohong kan juga bisa, kamu juga bohong. Oke, sekarang begini, Anda kan mengklaim bahwasanya Muhammad itu di dalam Al-Quran dikatakan sosok Nabi yang sempurna, betul? Iya, saya mengklaim gitu. Di Quran surat berapa? Yang paling sempurna, tidak sempurna. Iya, yang paling sempurna di Quran surat berapa?
Kalau saya enggak hafal, Nah, itu namanya Anda nekat. kamu yang nekat. Gimana nih Pak Arif ini? Anda kan Kamu membuat yang nekat. statement, tetapi statementnya tidak ada di Quran. Gimana? Gini, Kamu yang nekat. kalau Anda membaca Al-Quran, justru malah Muhammad itu dikatakan dia takut kepada manusia. Kalau kamu membaca Injil, itu nabi yang Ini paling namanya tukang ngarang kalau begini. Ya udah, namamu saya ganti sajalah. Arif Jangan. Purwanto tukang ngarang. kamu edis ya tukang tukang apa ngibul. Memfitnah. Nah, gitu Memfitnah gimana? Coba gini loh, Anda kan mengatakan sesuatu tapi tidak tertulis di Quran, berarti itu namanya fitnah. Lah apa yang kamu katakan juga beda dengan itu kok. Apa yang saya Oke, pikir. benar nggak Muhammad takut kepada manusia di dalam Al-Quran? Tidak. Ada Al-Quran nggak di situ? Saya enggak bawa. Nah, pantesan masih percaya Quran. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Oke, selamat pagi Pak Arif. Ini Pak Arif ini tukang ngarang bebas ini gimana? Nggak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu nabi yang sempurna. Nggak ada, ini ngarang bebas aja ini. Dan inilah yang kebanyakan dipercayai oleh orang-orang Islam. Nggak boleh begitu ya. Ini sudah zaman tahun 2025, sudah waktunya kita ini melek. Kita baca apa yang tertulis. Jangan Anda dengar yang gosip-gosip jalanan. Jangan begitu ya. Oke, kita kasih naik lagi diskusi yang selanjutnya. Ada Idham Marwi. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support. Terima kasih. Ya, Pak Idham. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Idham Marwi, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Kalau Silakan. tidak bisa, Bisa Pak, bisa. Ini bulan puasa ini. Katanya bulan puasa setan-setan diikat, dibelenggu. Nyatanya ini Anda sudah bohong. Benar-benar ini. Anda bisa menyalakan kamera dari sini. Saya bisa lihat. Saya bisa tahu Anda bisa menyalakan kamera. Itu sudah saya kirim undangan ke layar Anda. Silakan Anda terima. Silakan, Idham Marwi. Nah, tadi katanya nggak bisa. Ya silakan, Idham Marwi. halo. Iya, saya dengar. Ya, silakan. Apa itu? Mau cerita apa? Iya, kenapa Anda masih nekat saja jadi orang Islam? Di mana kebenaran agama Islam itu? Kok semuanya setelah kita adakan diskusi kok salah semua gitu loh. Contoh. Katanya di bulan suci Ramadan, di bulan puasa, ya kan bulan 1000 bulan. Tetapi dikatakan di situ setan-setan diikat. Betul? Siapa? Katanya dari siapa? Jangan asal bilang aja kata siapa. Menurut Muhammad Ada aja di bulan kata siapa, puasa Dis? itu, menurut Muhammad Kata di bulan siapa puasa di itu, sini bilang sembarangan. sebentar ganti-gantian ngomongnya. Tadi katanya suruh membuktikan. Katanya Muhammad nih, di bulan puasa itu setan-setan diikat, dibelenggu. Mana kata Muhammad? Oke baik, saya tunjukkan Seperti ya. itu, Saya tunjukkan coba. hadisnya. Sebentar, saya tunjukkan. Ini pantesan aja nih masih jadi orang Islam nih, nekat yang nyata nih orang nih. Baik. Bentar. Nanti kalau Edis sudah nanya, nanti saya nanya juga. Boleh, Ya? boleh. Nih. Sebentar ya, sebentar. Nih, saya bacakan hadisnya. Sebentar, kita tampilkan hadisnya ya. Setan-setan Ya. dibelenggu di bulan puasa. Gimana Anda ini sungguh nekat yang nyata, nggak percaya. Baik. Kita tampilkan hadisnya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Pelan-pelan sabar. Nih saya balikkan kamera saya ya, sebentar. Setan-setan dibelenggu. Nih, jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Ya, benar. Betul nggak?
Benar, tuh. Tadi katanya Emangnya enggak. kenapa? Emangnya kenapa? Nah, kalau setan-setan Suka-suka Allah mau dibelenggu, buka pintu surga, mau tutup pintu neraka, suka-suka Allah. Emangnya ya arti kalau setan-setan iri. dibelenggu, artinya tidak ada yang menggoda emangnya manusia. Edis iri ya? Iri kalau di bulan Ramadan tuh. Justru ini kebohongan yang Iri nyata. berarti. Barusan Nggak boleh tadi iri. Anda bohong, katanya nggak bisa nyalakan kamera. Tadi bohong kan? Nah, coba. Tadi bohong nggak? Iri ya? Iri. Tadi bohong nggak? Iri. Malu dia. Iri. Iri ya? Barusan tadi Itu kamu kalau bilang ada saya kalau tidak di bisa Islam menyalakan tuh ada, kamera. Barusan Edis, setan Edis, sudah Edis, mengajakmu dengar dulu, menipu. Edis. Padahal Berarti katanya ngiri, di Edis, bulan ya? Ramadan setan diikat, Kasihan, ternyata Edis, setan ngiri. lepas. Kalau Sudah di mengajak agamamu Anda nggak ada ya? berbohong. Kalau di agamamu nggak ada pintu surga Gimana? dibuka ya? Nggak ada. Loh, nggak ada. bagaimana Kalau ini? di Islam ada. Berarti tidak bisa Ternyata dipercaya ya? Edisnya ngiri ya? Ngiri. Kan panas kan. Nah, pintu neraka Coba ayo ditutup kalau di pelan-pelan. bulan Ramadan. Ayo bisa nggak diskusi secara logis mau? Mau Ya, diskusi secara coba logis? gantian. Ayo mau gantian. diskusi secara logis. Barusan tadi ada Saya, bohong nggak? Saya yang nanya ya. Barusan tadi Anda bohong nggak? Apa? Pura-pura bengak kan? Barusan tadi bohong nggak? Tidak bisa menyalakan kamera. Belum bisa. Nah, belum itu. bisa Kan apa? setelah itu Buktinya bisa. Oh iya bisa. Ya ternyata Oke lah. bisa. Tapi Itu. memang karena orang Islam itu diajarkan oleh Muhammad tuh boleh Mau dikeluarkan berdusta ya? di dalam Mau tiga. mengeluarkan Enggak loh, saya ya? sebentar. Lagi ya? Di dalam ajaran agama Islam, Takut orang ya? Islam memang boleh berdusta Coba. di dalam 3 perkara, betul? Betul? Coba yang mana? Betul nggak? Umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal, Satu. betul? Kita bahas dulu yang satunya tadi, coba. Enggak, sebelum kita bahas, betul nggak orang Islam memang diajari Berarti Muhammad benar, berdusta Edis dalam 3 perkara, ngiri. betul nggak? Ngiri kalau pintu Oke lah, surga baiklah, dibuka, baiklah. pintu Dia neraka berbeda. dibuka. Oke, baik. Kita taruh di bawah Mau saja ini. dilanjutkan bahasan. Ini apa ini orang ini? Gini loh teman-teman, kita kalau diskusi, kalau nggak ada kejujuran itu percuma. Buat apa kita diskusi? Gitu loh ya. Tadi kan dia bilang bahwasanya dia tidak bisa menyalakan kamera. Loh, host nggak bisa, kalian bodohi nggak bisa. Orang yang nge-host acara begini, mereka tahu apakah kamu bisa nyalakan kamera atau tidak. Sembarangan Anda bilang nggak bisa. Nah, padahal di bulan puasa dikatakan Muhammad yang bilang loh. Muhammad bilang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nyatanya barusan setan ngajak kamu berbohong. Lu dari mana kita bisa percaya kalau begitu? Ya kan? Ayo, ini kita yang logis-logis saja, sederhana-sederhana saja. Karena saya tahu otak kalian kecil ya. Oke. Kita kasih naik, ada Adam Hakim. Oke, Adam Hakim. Ya teman-teman ya, jangan lupa absen hadir di sini teman-teman ya. 5.9K teman-teman absen hadir di situ. Goblok, goblok. Kemudian follow dan jangan lupa juga untuk bagikan ya kepada teman-teman yang kalian anggap perlu untuk mengetahui acara ini teman-teman ya. Terkhusus kepada Adi Hidayat yang sampai sekarang masih tidak menjabani tantangan saya ini. Adi Hidayat ya. Silakan Adi Hidayat, kalau Anda memang betul-betul seorang ustadz, saya tantang Anda untuk diskusi ya. Kepada Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat. Ayo silakan kita diskusi. Oke, kita kasih naik lagi, ada sebentar ya. Kita kasih naik, ada sebentar. Teman-teman, kalau followers kalian itu belum cukup, teman-teman jangan naik ya. Nanti teman-teman percuma karena nggak akan saya naikkan. Oke, kita kasih naik kelirumologi. Kayaknya udah pernah naik ini kelirumologi. Iya, selamat pagi. Aduh, terpental. Oke, kita kasih naik, ada siapa ini? Coba sebentar. Ini hurufnya huruf Jepang. Ya, selamat pagi. Halo, JR.
Bang, halo bang, halo. Ya, Muslim bang? Muslim bang, muslim. Ya, Muslim. Silakan bang, mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi. Yuk, silakan. Makasih Irak, makasih. Ya, halo, JR. Saya kirimi undangan dari sini. Ya, silakan. Oke, baik. Bang. Ya, Bang JR, Muslim ya bang ya. Hmm. Ya, silakan bang. Mari kita Apa diskusi yang baik, yang santun. Kita berikan satu perdiskusian yang baik gitulah. Tunjukkanlah bahwa orang Islam tuh punya adab yang baik, nggak tukang marah-marah, nggak tukang mecah-mecahin warung, ya kan? Ya kan? Nggak tukang teriak-teriak Allahu Akbar terus mukulin orang. Tunjukin dong bahwa Islam tuh punya adab gitu loh. Ya kan? Oke, Apa aman, apa nggak malu ngeliat saudara-saudara Allahu Akbar mukul, mecahin kaca, duar, botol dipecah-pecahin, duar. Betul nggak? Betul Mungkin nggak? banyak pikiran juga gitu bang. Lagi banyak pikiran. Oke, silakan bang, yuk. Silakan. Oke bang, apa mau dibahas ini bang? Gini bang, ini di bulan puasa katanya Muhammad nih, setan-setan itu katanya dibelenggu, diikat setan-setan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Tujuan setan-setan diikat itu biar ngapa bang? Tujuannya diikat itu bang? Ya itulah masa break setan itu bang. Iya, kenapa setan itu diikat biar ngapa? Karena di bulan puasa ini kan bang adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, yang mana di bulan Ramadan ini adalah salah satu untuk mendapatkan apa ya, banyak-banyak pahala bang. Disinilah Allah berikan bulan yang paling spesial ini di bulan Ramadan ini. Jadi Nampaknya bang ini nggak nyambung juga ini bang. Tujuan setan itu diikat biar kenapa? supaya itu tadi bang, supaya tidak ada Mau saya bantu jawab nggak? Hah? Mau saya bantu jawab nggak? Ya udah jauh lah bang. Supaya Gimana, bang? setan-setan itu tidak mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat, betul? Ya satu itu juga boleh. Nah, tetapi nyatanya di bulan puasa justru banyak orang kesetanan. Warung-warung dipecahin. Wah, kalau nggak bulan puasa dia nggak mecah-mecahin warung. Justru di bulan puasa dia mecah-mecahin warung ini bang. Oke. Nah, ya kan? Sebentar boleh dulu apa? bang, sebentar dulu. Justru waktu tidak bulan puasa, tidak mau lebaran, dia nggak maling motor. Tapi gara-gara mau lebaran, dia maling motor. Nah, pertanyaan saya. Mengapa setan diikat tapi malah makin banyak orang kesetan? Jawab, silakan. Silakan bang. Oke bang, jadi begini bang, tantangan umat manusia itu bukan hanya setan bang. Oke bang. Tapi tantangan pada manusia itu di agama Islam itu ada dua bang. Pertama itu syaitan dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu ini juga termasuk makhluk bang. Nah jadi yang Hawa nafsu makhluk. Bang, suatu ciptaan Allah juga itu bang. Hawa nafsu ciptaan. Di mana itu bang ayatnya bang? Aduh ini Gini, bang, nampaknya abang ini ingin menutupi Muhammad. Ini bang, maksud saya begini. Kenapa saya ajak diskusi gini? Intinya saya ingin mengajak Anda begini. Sebenarnya apa yang dikatakan Muhammad itu salah gitu. Betul nggak? Mana pula bang? Oke, kalau memang betul-betul dia itu punya pengaruh atau dia punya perbedaan, kenapa kok bang survei kriminalitas di negara kita ini, kalau dia mau lebaran di bulan puasa itu kejahatan meningkat. Orang lomba-lomba motor-motoran kenceng-kencengan makin banyak. Ya kan? Ugal-ugalan motor-motoran makin banyak, ya kan? Orang melanggar lampu lalu lintas makin banyak. Karena ngejar buka puasa. Ya kan? Terus subuh-subuh banyak orang balap. Betul nggak? Habis itu maling motor meningkat. Artinya yang diomongin Muhammad ini nggak mungkin bisa kita percaya bang, bahwa setan-setan diikat di bulan Ramadan itu adalah faktanya nggak berlaku, ya kan? Kan aku bilang tadi bang, kan tantangan bagi umat Islam itu. Apa gunanya setan-setan diikat kalau masih aja juga banyak kejahatan?
makin diikat setan, makin meningkat kejahatan, betul? Bang, itu tergantung dari itu tadi. Karena setan Berarti itu nggak ngaruh bang, setan mau diikat mau kagak, mau dia dilepasin mau enggak juga kagak ngaruh, gimana? sebenarnya kalau apa ya Bang ya, pengertian dari bahwasanya apa diikatnya setan itu bukan hanya tidak hanya untuk meringankan beban dari bagi manusia untuk tidak melakukan hal kejahatan, tapi juga itu memang sudah hal tertentu yang sudah dilakukan oleh Allah. Contohnya Bang, misalnya waktu break kalian misalnya setan di bulan puasa tidak boleh kau keikat gini-gini segala macam. Itu Bang, udah ketentuan tapi oleh gini Allah loh gitu, bang, kita ini maksud saya begini, tujuan kita diskusi ini, kita itu supaya kita betul-betul menggunakan logika kita untuk berpikir. Iya, terus Ngomong-ngomong soal setan nih bang, ini karena Muhammad nih banyak banget Muhammad cerita soal setan bang, betul? So- Salah satunya, contoh, abang tadi pagi bangunnya nggak, kesiangan nggak, enggak, sholat subuh nggak? enggak subuh. Ada nggak orang yang nggak sholat subuh? Ada. Apa penyebabnya kata Muhammad? Kelalaian dia mungkin termasuk juga kelalaian dia. Bukan. Orang, dengar bang, menurut Muhammad orang telat bangun subuh bukan karena capek, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan. Tahu nggak gara-gara apa? Nah, betul. Jangan kaget ya. Gara-gara setan kencing di telinga Anda. Nggak percaya? Nggak percaya? Percaya nggak? Ya terus mana dia? Tengok. Percaya atau enggak? Ya aku juga pernah dengar tentang Makanya bang, saya ini bang paling ngerti agama Islam bang. Anda tanya aja tentang agama Islam sama saya. Ya, 13 tahun saya dalam agama Islam. Jadi menurut Muhammad orang bangun kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Sekarang saya tanya sama abang udah besar kan? Percaya nggak sama yang kayak gituan? Ya, kalau memang itu ya, itu kan gini bang, dia itu mungkin karena gini. Makanya dengar bang. Ya silakan. Itu makanya mengakibatkan bahwasannya kencingnya setan tersebut makanya itu karena tadi kelalaian dia itu dalam melakukan sesuatu hal yang diajarkan oleh Allah tadi itu. Makanya ketika dia selalu sering melakukan kelalaian dalam hal beribadah, maka disitulah setan akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam diri dia, untuk menggoda dia, untuk ke dalam. Nggak ada begitu bang. Aduh abang nih tambah-tambahin. Nah, karena setan kencing bang. Aduh gimana sih abang nih? Aduh gimana sih? Itulah mau aku bilang tadi bang, bahwasannya kalau ketika dia selalu melakukan kelalaian dalam melakukan suatu hal keburukan, maka disitulah kesempatan Apa kita buka aja hadisnya bang? Kita buka aja hadisnya. Salah satunya kencing tadi bang, kencing ini biar supaya tumput kupingnya nih bang. Itulah bang. Tahu nggak bang? Itu loh, bang. Hadisnya nggak bunyi begitu loh bang, nggak bunyi begitu. Nih saya bacakan hadisnya lah, bang. Ya. Maksudnya ini kan bahasa kitanya bang, bahasa kitanya itu bang. Aduh, inilah bang ini. Aku tahu bang, di hatimu memang di hatimu menolak. Ini apa-apaan ini Muhammad ngajarin begitu. Pasti abang begitu di hati abang, nggak? Memang ada yang abang bilang itu memang ada, tapi memang maksudnya ada, makanya aku bilang, abang percaya nggak di hati kecilmu? Abang percaya nggak? Percaya apa nih? Bahwa setan kencing di telinga orang itu penyebab orang tidak bangun subuh. Iya oke, itu oke. Coba ya, gimana? ya. Jelasin coba. Gimana ceritanya setan tidur di Bilang loh, Bang. Kenapa setan bisa terkencing di dalam telinga dari manusia tadi itu sendiri? Karena tadi itu selalu dia melakukan suatu kelalaian yang mana itu berasal dari hawa nafsunya itu. Oke, putar dulu bang ya nih, biar teman-teman lihat. Ini banyak saudara-saudara Muslim, mungkin mereka tidak tahu ini. Nih bang ya, abang dulu baca bang, yuk. Maaf bang, aku agak rabun bang, aku ini kacamata. Oke, mau ini ininya bang ya, nih, nih. Saya bacakan ya bang ya, dari diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, oke? Nih, saya bacakan ya. Ada yang menceritakan kepada Nabi Sallallahu SAW ya tentang seorang yang tertidur sampai pagi hari hingga dia tidak mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda, setan sudah mengencingi telinganya, betul? Sekarang kutanya dulu bang, gimana caranya Muhammad tahu bahwa setan kencing di telinganya bang? Setan mengencing telinganya. Itu tadi lah bang, karena dia tuh tadi itu karena kelalaian, sering terlalu melakukan kelalaian. Bukan itu yang kutanya. Gimana caranya Muhammad tahu kalau setan tuh kencing di telinganya? Ya karena kan dia kan bahwasanya dia tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh setan bang.
Kencing di. Itulah Tapi bang. abang percaya kayak beginian bang? Beneran abang? Kutanya dulu abang, serius dulu bang. Di hatimu percaya bang dengan yang kayak begituan? Kalau sudah Tanya. Muhammad mengatakan seperti itu, percaya lah bang. Percaya. Pasti percaya. Kalau setan tidur di lubang hidung percaya juga? Nggak ada dibilang situ bang. Belum Wah, pernah. Belum. nanti kutunjukkan, nanti abang murtad lagi dari Islam. Kalau memang pun ada itu berarti ya udah berarti tidur Percaya aja. lagi. Kalau memang Muhammad mengatakan seperti itu bang, berarti udah Pokoknya benar. kalau itu, Bang. Muhammad mengatakan, maka saya percaya. Itu. Iya. Iya. Pasnya itu bang. Ya mau gimana lah, itu namanya iman. Tapi gini bang, Betul, Bang. mungkin sekarang mungkin abang ya namanya orang masih mungkin kaget. Tapi besok bang, nanti semakin bertambahnya umur, semakin dewasanya pikiran, mungkin nanti abang akan berpikir iya juga yang dibilangin. Masa iya kita percaya gini gitu bang ya? Karena semua itu kan pasti ada tafsirannya bang. Karena ada itulah gunanya ulama bang. Makanya Tafsiran, selalu. tafsiran bagaimana lagi abang ini ya? Ya itu kan makanya kenapa semua itu berasa pasti ada apa ya? Ada makna di balik itu semua loh bang. Itu loh maksudnya lah. Oke, kalau sebentar, kalau misalnya nih bang, misal ku tanya sama abang nih, kita berpikir secara logis, ya satu-satu karena bukan satu dua gitu loh bang. Ada banyak. Sebentar bangku, ini kan dulu ya, sabar, bentar ya. Karena bukan satu dua loh bang, bentar ya. Bentar nih, bentar. Bentar. Maksudku begini bang, bukan satu dua yang kita bahas ini secara logis. Tadi masalah seseorang yang berbuat kejahatan karena bisikan setan. Terus ternyata masih banyak juga orang yang berbuat maksiat di bulan puasa. Bahkan di bulan puasa ini justru yang dia nggak kesetanan malah kesetanan. Betul nggak? Tadi abang bilang dia lagi banyak pikiran kan? Oke. Contoh, kalau dia waktu di bulan biasa, bukan bulan Ramadan, dia nggak mecah-mecahin warung bang. Justru di bulan puasa dia malah mecah-mecahin warung. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di bulan puasa setannya malah diikat? Ah ini biasanya gini Masa nih, Bang. makin diikat setan makin beringas orang mecahin warung. Enggak, itu Gimana enggak logikanya mungkin. coba? Gini itu bang. Mana mungkin dia bulan puasa nggak mecahin piring, tapi bulan puasa dia nggak mecahin piring. Ya mungkin aja udah tabiat kebiasaan dia seperti itu bang. Memang mana mungkin pas bulan puasa. Bukan, dia maksudku mecahin begini loh, maksudku begini. Kita logikakan, kita hubungkan ini dengan perkataan Muhammad bahwa kalau di bulan puasa setan-setan kan diikat. Nah kalau setan-setan diikat, logikanya maka yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan kan semakin menjadi tidak ada, betul? Loh, kan aku bilang tadi hawa nafsu kan ada loh bang, hawa nafsu. Justru ketika dia nggak bulan puasa, kenapa dia nggak macam-macamin warung? Nggak mungkin lah bang ini nama-nama. Berarti kalau setan diikat nggak ada gunanya. Kejahatan juga Apa? tetap meningkat, sama. Kalau masalah apa? Nggak nyambung abang ini berat. Kan udah aku bilang tadi bang, tidak godaan itu tidak hanya setan, kan ada juga hawa nafsu. Kan udah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya hawa nafsu itu juga salah satu godaan yang terbesar selain dari setan tadi itu bang. Ya, artinya begini bang, artinya kita ini kalau memikirkan secara logika, memikirkan secara logis, maka kita tidak bisa mempercayai itu bang. Karena apa? Karena toh pada bulan puasa, toh pada bulan Ramadan, tetap saja malah kejahatan itu malah meningkat, bukannya menurun, padahal setan diikat. Itu bang tergantung itu bang. Saya hanya mengajak abang berpikir secara logis lah. Tapi kalau abang masih mengatakan itu logis ya mau gimana lagi ya udah. Aku udah nggak ada memang segitu jawabannya. Ya. Dah hanya itu bang. Itu sih bang. Cuman kalau yang abang bilang tadi yang soal aku dengar tadi, abang mau pernah juga ngajak Ustaz Didat gitu rupanya. Gini, jangan salah paham dulu. Nanti kalian ini orang apa kok nantang-nantang Didat gini.
Jadi Ustadz Adi Hidayat itu dia membahas-bahas Bible kami di masjidnya. Pernah mau dengar? Masalahnya dia bahas-bahas Bible itu nggak ada orang Kristen di situ. Enggak, maksudnya pernah abang nengok rupanya dia membahas-bahas itu. Lu, abang nggak lihat itu kan sudah viral di mana-mana. Ada videonya? Mana? Oh banyak, abang cek aja. Adi Hidayat membahas Bible, udah muncul itu pasti. Ya, Ketika soalnya aja aku soalnya kalau soal Mas Ustadz Adi Hidayat ya, kalau Ustadz Adi Hidayat nggak pernah, hampir nggak pernah ya. Kalau memang ada pun paling nggak kayak maaf cakapnya bukan menjas ataupun hanya membahas Nabi Isa aja itu paling. Walaupun dia tuh banyak bang. Contohnya waktu itu dia membahas mengenai apa arti Israel. Aku belum pernah dengar soalnya dia Ustadz Adi Hidayat ini, karena Ustadz Adi Hidayat ini dia tuh hanya fokus mencakup tentang Islam doang bang. Karena nggak, memang gimana Ustadz Adi Hidayat ini tipikal orang itu tidak mau mengurusi orang agama-agama lain itu campur-campur. Iya, itu di depan, di belakangnya lain. Soalnya nggak pernah aku nengok soalnya. Di dalam agama Islam itu ada yang namanya takiyah. Abang tahu takiyah? Apa tuh takiyah? Nggak tahu. Aduh, pantesannya abang masih Islam aja. Takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu, bang. Iyalah, kalau menyembunyikan tentang aib awak, iyalah bang. Bukan hanya waduh, ini berat nih. Oke lah bang, kita naikkan dulu kesempatan ya kasih muslim-muslim yang mengerti agama Islam bang ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih bang sudah mampir ke sini. Oke, makasih bang ya. Selamat pagi. Ya, silakan ya teman-teman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim ya, yang memiliki pengetahuan tentang Islam, mari kita naik ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi seputar lintas iman. Dan muslim-muslim yang awam saya mohon jangan mengajukan permintaan naik. Ya, makasih Maria, makasih. Jangan mengajukan permintaan naik. Nanti apa? Nanti menjadi seolah-olah Islam itu semakin gimana gitu loh ya. Saya nggak enak mengatakannya gitu. Yuk, ayo kepada yang mengerti agama Islam yuk. Ya, kepada yang paham, kepada yang betul-betul punya pengetahuan ya. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong yang Kristen, saya harap kerjasamanya jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada PDS 777. Ya, selamat pagi menjelang siang PDS 777. Selamat pagi. Selamat pagi, oh perempuan. Oh ya. Salam toleransi sebelumnya. Muslimah. Ya, alhamdulillah. Oke, muslimah. silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya sudah kirim undangan di layar Anda. Silakan terima. Sebentar ya. Tunggu Ya, dulu. silakan. Sabar, santai saja. Santai saja. Yuk. Tapi masih berputar-putar di layar ininya Saya soalnya Oke, silakan. PDS 777. Mati masih lagi. gelap nggak apa-apa. Mana kok tidak terlihat? Kenapa itu? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Operasi. Ya, lagi penyembuhan. Lagi penyembuhan. Nanti kalau dibawa diskusi nggak sakit tambah sakit kepalanya? Enggak aman-aman. Aman. Ya silakan. Tadi Silakan. Gimana? Yang dibicarakan. Tapi saya nggak lihat loh, nggak lihat dengan jelas. Nah, gitu ya, silakan. Nggak apa-apa kok, tetap cantik kok, jangan khawatir. Masalah hantu. Geser ke samping. Masalah hantu tidur di lubang hidung, maksudnya gimana ya itu? Sebentar. Jadi menurut Muhammad, kenapa orang Islam gini? Saya coba ke Kak PDS, saya manggilnya apa ini? Nggak apa-apa, PDS saja. Oke, begini ya Kak PDS ya. Orang Islam pagi-pagi dia akan ambil air wudhu. Ya. Kemudian menghirupnya 3 kali.
Kemudian menghembusnya juga 3 kali, betul nggak? Ya tuh. Tahu nggak kenapa? Mengambil air wudhu, menghembusnya 3 kali, menghilangkan 3 kali. Iya tuh. Ya, tahu nggak sebab musababnya apa? Musababnya kalian tuh sholat. Bukan, sebab musababnya karena setan tidur di situ semalam. Salah. Kalau menurut saya itu salah. Kalau kayak Salah. Oke, kita catat ya perkataan salahnya ya. Sebentar, kita catat pernyataan salahnya. Baik. Sebentar ya, sebentar. Maksudnya gini loh kak, mau bangun tidur ngehembus air 3 kali, menghirup air 3 kali. Maksudnya gimana itu? Aku belum ngerti juga dari omongan kakak. Sekarang pura-pura tidak tahu. Sekarang kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Saya putar ya kameranya kak ya. Nih. Sebentar nih kak ya, saya putar nih. Saya putar kamera saya. Ya. Saya bacakan ya kak ya. Kelihatan di sini? Jangan dipaksakan ya. Kalau lagi kurang fit nggak apa-apa. Besok lagi atau gimana nih? Nih ya saya bacakan ya. Halo? Ya, boleh Nih, bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Ini Nabi bersabda nih. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan bermalam di dalam hidungnya. Sekarang KFDS sudah menyala-nyalakan Muhammad nih. Betul nggak? Setan bermalam di hidungnya orang Islam. Enggak, kalau kayak kita ini kak, kalau misalkan bangun tidur tuh memang diharuskan kayak kencing gitu, tapi enggak wajib. Bukan. Sih Maksudnya kenapa alasan kita ambil air wudhu ini karena setan bermalam di hidung, betul nggak? alasan setan bermalam deh. Enggak, itu enggak wajib sih menurutku, setahu Ini bukan masalah wajib tidaknya, Kak PDS. Ini kita tidak bicara apakah ini wajib, sunnah atau enggak. Artinya ada setan bermalam di hidung, betul? Betul? enggak. Waduh, ya nggak apa-apa. Memang hati kecilmu kan menolak apa kata Muhammad. Nggak masalah gitu loh. Artinya Kak PDS punya logika yang masih sehat, punya logika yang masih bagus. Nah, sehingga logika Kak PDS menolak itu. Nggak terima. Mana setan di lubang hidung? Artinya di dalam logikamu seperti itu kan? Betul nggak? Halo? Maksudnya dalam logikamu seperti itu. Aduh, sebentar kak. Gimana nih teman-teman? Nanti kalau ini tambah pusing loh. Atau istirahat dulu lah. Gimana? Halo? Enggak dong. Ya. Oke, bener nggak bahwasanya menurut Muhammad setan itu bermalam di lubang hidung? Sebentar kak, saya mau lihat dulu juga di handphone ya, boleh nggak? Oke, boleh. Kita kasih kesempatan teman pelan-pelan ya. Kita kasih dia kekhususan karena dia lagi penyembuhan pelan-pelan. Jangan dipaksa. Silakan, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, kita Tahu tunggu. gini ya, mengapa hidung dijadikan tempat beristirahat bagi setan? Jawabannya adalah karena hidung merupakan anggota tubuh manusia yang relatif sedikit melakukan fungsi ibadah, atau menurut syariat menurut Islam sebagai ulama salaf, hidung adalah merupakan anggota tubuh yang sangat jauh dari nilai ibadah. Setahu saya itu kak. Oke, jadi sekarang sudah percaya kalau setan bermalam di lubang hidung? Kalau menurutku ya percaya, kalau misalkan kayak Tadi nggak percaya, sekarang percaya. Ya baca doa. Enggak, maksudnya yang kakak bilang itu kan, yang tadi aku ngelihat baru bangun tidur, aku ngeliat yang tadi cowok naik kan ya. Iya, berarti setan bermalam di lubang hidung, betul? Bisa? Betul kan? Iya. Ya sudah. Terus kalau setan bermalam di lubang hidung gimana?
Ya menurut kakak kalau kakak nggak percayanya di agama Islam itu kenapa? Tadi kan kakak yang nggak percaya. Ya, saya percaya. Kalau Tadi kakak percaya, nggak- sekarang kalau- percaya. Ya. Oke, tadi kenapa kalau nggak percaya? kakak, Terus kenapa ada sekarang salah- percaya? Ada masalahnya apa gitu kalau di agama kita? Kalau memang kayak seperti itu. Oke, berarti setan bermalam di hidung, terus kadang-kadang kencing di telinga gitu. Kencing di telinga di mana lagi? Coba aku mau lihat. Nah, Aku belum nggak tahu percaya, juga. Aku pengen tahu dulu. Kakak keluarin aja hadisnya. Banyak. Jadi kakak aja yang Iya, ngasih tahu masalahnya saya. juga kita juga nggak lihat wajah, ada separuh seperti malu-malu gitu loh. Ini nih kak. Nggak apa-apa kok, nggak Soalnya apa-apa, yang tetap betul-betul cantik banyak kok, nggak banget apa-apa, gitu. digeser ke sini. Oke lah, nanti kita memaksakan diri. Oke lah, kalau lagi nggak pede, kalau lagi nggak apa, mungkin PDS bisa menyusul lah, kan dia udah turun sendiri. Bukan saya yang nurunin ya, dia nurun sendiri teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, berat memang. Awal-awal memang dia nggak percaya, karena logikanya memang aneh menurut dia, logika dia karena begitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya. Yuk, silakan kita kasih naik lagi, ada Vicky Prajab. Vicky Prajab. Oke, Vicky Prajab. Ya, silakan Bang Vicky Prajab. Makasih JW, makasih. Teman-teman, makasih yang memberi support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Bang Vicky. Vicky Prajab. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar dan juga absen hadir di sini teman-teman. Oke, kita turunkan dulu ya Vicky Prajab nih, nggak nyambung-nyambung. Teman-teman jangan lupa absen hadir di sini di 6.0K. Tap-tap saja ininya. Kemudian follow ya, ada di sini ya. Dan bagikan ini, share, tombol share bagikan supaya siaran ini semakin banyak didengar oleh orang-orang gitu, teman-teman. Terutama kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anda, dan mungkin teman spesial Anda mungkin yang muslim, boleh bagikan kepada dia ya. Karena banyak juga yang inbox sama saya, Bang, saya lagi pacaran sama orang Islam nih Bang, gimana nih Bang? Oh. Boleh bagikan sama dia, ajak nonton bareng gitu. Nonton bareng pakai layar yang besar begitu kan, nonton ya. Oke, kita kasih naik berikutnya ya. Ada Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Ya, silakan Gibran. Halo, Gibran. Silakan nyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini Gibranan, Gibran yang diserupakan. Ya, silakan. Mas Gibran, silakan. Loh, kemana ini? Oke, kita kasih naik lagi, ada Neymar JR. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Halo Neymar. Jangan dibisukan Neymar. Ini sudah kita kasih naik. Si Neymar ini malah membusuk. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Oke, baik ya. Kalau tidak bicara kita turunkan ya. Teman-teman, kalau mau naik ke sini jangan grogi ya. Kalau kalian tidak punya ilmu agama, lebih bagus kalian nongkrong, nonton di bawah, menyimak begitu. Tapi kalau kalian masih nekat-nekat saja, nanti sampai sini kalian coba bengong-bengong saja. Ya. Yuk. Mari. Oh, jangan ngancam-ngancam di bawah. Awas kamu. Awas kamu. Enggak, jangan percuma. Kalau tidak mampu diskusi, kamu nonton itu, nontonan. Gini, sideboard begini. Gitu. Nah itu, kamu nonton itu. Di sini forum kajian diskusi lintas iman nih. Ya, banyak tema-temanya banyak. Anda mau pilih tema apa? Boleh juga tema ini nih. Nih. Kalau Kristen, tanda kenabian itu adalah mujizat. Itu dalam kekristenan. Jadi ketika Tuhan mengutus seorang nabi, dibekali dengan yang namanya mujizat. Tanda bahwa dia itu utusan daripada Tuhan, bukan asal-asal ngaku-ngaku. Nah, kalau dalam Islam, tanda kenabian itu berupa ini. Tanda di punggung ini. Ya kan?
ada semacam daging begitu, terus ada bulu-bulunya ya, tompel gitulah bahasa kita. Itu dalam Islam. Nanti Anda nggak percaya, dibilang Anda saya fitnah. Waduh, mana kurang belajar. Ya, yuk, mari kita diskusi. Kita kasih naik ada Atta Hafiz. Kemarin saya membuat tantangan. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, kesini terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Sampai sekarang belum ada. Ya silakan, Atta Hafiz, nyalakan kamera Anda. Halo Atta Hafiz. Membisu lagi. Oke, baik ya, kita kasih turun dulu ya. Oke lah, ya karena banyak yang membisu-bisu, kita iklan dulu saja sebentar. Teman-teman sekalian, teman-teman kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian rumah apologet. Nah, karena kita itu perlu menjawab orang-orang Islam yang setiap hari membahas iman kita. Tiap hari. Siapa bang orang-orangnya? Contoh-contohnya. Donditan, ya kan? Irene Handono. Siapa lagi? Kemudian si Felix Xiao. Siapa lagi? Zuma. Ya kan? Dan ustadz-ustadz yang lain, Zakir naik, ya, Zakir turun. Banyak sekali. Nah, channel kita ini kita buat untuk menjawab mereka. Menjawab dan mengcounter. Enggak jawab-jawab doang, kita counter juga orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Nah, maka teman-teman kita perlu yang namanya sebuah tempat atau rumah apologet, rumah untuk melaksanakan kegiatan apologetika seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mensupport acara seperti ini, ya, yang ingin berkolekte untuk mensupport acara seperti ini, teman-teman bisa mampir ke profil saya, ya, teman-teman. Ini saya siarkan juga di YouTube saya di TV, ya. Teman-teman bisa mampir ke situ juga. Lihat, ini kalau teman-teman mampir ke profil saya ada kolekte begitu ya. Ada link YouTube, terus ketik saja link YouTube-nya itu, nanti teman-teman masuk ke YouTube saya di situ, teman-teman kalau mau berkolektor. Atau teman-teman kalau yang masih bingung ya di sini ya teman-teman sekalian ya. Kita hari ini sebenarnya temanya itu bebas-bebas ya teman-teman ya. Temanya itu fleksibel saja. Kepada teman-teman yang mau naik, silahkan ajukan permintaan naik. Mungkin teman-teman mau mengajak tema apa, boleh silahkan. Yuk. Asal kita diskusi dengan baik ya teman-teman ya. Si Ajam lagi, Ajam. Ajam lagi. Ya silakan Bang Ajam. Oke. Udah disampaikan belum kepada Ustadz Adi Hidayat? Ya, mana ini? Silakan nyalakan kamera Anda. Saya adalah kembaran. Kembaran dari mana? Mana Ustadz Adi Hidayatnya? Aduh, ini. Jangan bawa Ustadz Adi Hidayat. Anda terlalu Loh, bukan selevel dengan kemarin Ustadz Adi saya Hidayat. kan sudah bilang, kemudian Bang Azam juga sudah bilang, baik nanti akan saya hubungkan. Sudah dihubungkan Ya, belum? saya baru menghubungi admin. Tapi sepertinya beliau kurang berkenan karena ya begitulah, entah karena kesibukan atau apa saya tidak tahu. Berarti Iya, saya kurang tahu. Berarti Kan melalui beraninya admin, saya pengen cuma nomor bahas admin. Bible, nggak ada orang Kristen. Iya, tidak apa-apa lah. Itu pembahasan lain. Ya, Beberapa nggak apa-apa waktu lah. Oke, lalu ketika saya sedang intinya begini Bang Ya, silakan. Azam. Kalau ada saya nih, saya Kristen nih. Kalau saya bahas orang Ya. Islam, saya undang narasumber Islamnya. Biar Ya, kita nggak ngomong di sebelah Ya itu bagus. pihak. Itu saya juga begitu. Saya sekarang menjadi konsekuensi logis dari kehadiran Anda, yaitu sering menaikkan orang Islam untuk bertanya. Saya juga beberapa waktu ini sudah membuat hal yang sama, yaitu menaikkan orang-orang Kristen untuk saya tanyai mengenai hal-hal kekristenan. Ya, saya sudah melakukan hal yang sama. Ya, tidak apa kan? Asal tidak menceritakan di belakang, betul? Yang penting santun, nggak menghujat, sesuai Betul, saya dengan melakukan hal itu. fakta. Kan Saya gitu. santun. Saya santun, bisa ditanyakan sama teman-teman Kristen. Saya sangat santun. Tapi gini Bang menanyakan Ajam, apakah banyak begini, yang bagaimana? memframing bahwa saya ini adalah seorang penghujat katanya. Kalau sementara dengan saya belum mendengar itu. Untuk dengan saya belum mendengar. Gini, Baru sebuah pertanyaan kritis. Ketika saya bilang Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, dibilang katanya saya menghujat.
Gimana itu? Bener Ya nggak? Nabi Muhammad memang satu-satunya nabi yang dalam kena sebuah sihir. riwayat, bahkan di tafsir-tafsir itu dikatakan begitu. Dia kena sihir kan? Iya. Nah, berarti benar. Muhammad kena sihir. Iya. Terus, kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh orang minum kencing onta. Betul nggak? Mana dalilnya? Saya belum dapat. Kalau Anda harus tunjukkan dalil nyuruh minum kencing onta. Jadi Muhammad tidak pernah menyuruh orang minum kencing onta. Ya, Anda tunjukkan ada nggak dalilnya? Kita verifikasi, ada nggak? Baik. Begini, Anda ini kalau Baik. berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Muslim, kalau saya akan jawab dengan jujur. Baik, nih. Jika benar ada. Saya Sahih bacakan apa ya. enggak? Begitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia Sebenarnya bukan tema ini hari ini. ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Terus? Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang onta dan menyuruh Terus? mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Betul Hadis nggak? riwayat Hadis riwayat Muslim, Bukhari, ada semua. Di Muslim ada, nomor Bukhari biar ada. saya cari nanti. Kan pura-pura Nomor. kan. Ya udah cepat. Pantesan Adi Hidayat nggak berani ke sini Bang Ajam. Gini, Dis. Hari ini bukan ini pembahasannya, Dis. Udah mau Jumat nih. Hari ini bukan ini Sebentar dulu, pembahasannya. nyata bahwa apa sebabnya Adi Hidayat nggak berani, nanti takut Adi Hidayat ngakuin ini. Framing lagi. Nggak, hari ini bukan ini pembahasannya. Saya dari beberapa waktu yang lalu menunggu-nunggu Anda. Saya tertarik dengan pembahasan beberapa malam yang lalu, kurang lebih 4 malam yang lalu. Itu berkaitan dengan yang mana itu At-Taubah yang Anda biasa, yang orang Muslim nggak ada yang naik itu satupun. Anda ingat nggak? Atau mana? Yang katanya, tidak ada Muslim yang naik sama sekali, saudara. Berat ini, saudara. Anda mau framing begitu? Aduh banyak. Kita kan tema kita udah ribuan Bang Ajam. Atauba kalau saya tidak salah itu, Atauba 29 Atau kalau saya berapa tidak banyak? salah. Atau 31 mengenai orang-orang yang 29 itu, menuhankan kalau saya tidak salah. rahib-rahibnya dan alim ulamanya. 29 kalau saya tidak salah. Atau Yang pada saat 29 itu perkara mengenai disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, itu yang kalau saya tidak salah itu. Ayat At-Taubah 29. Pada saat itu saya mau naik cuman ya kena pelanggaran. Entah apa ada salah Ya, nomor satu, itulah karena intinya begitu. Bang Ajam. Ini Anda ngomong-ngomong mau Jumatan. Iya. Gimana habis Jumatan Anda naik ke sini? Iya, habis Jumatan aja ya. Tapi At-Taubah tolong, ya, tapi At-Taubah. udah disampaikan kepada Adi Hidayat. Saya sudah hubungi admin, Terus tapi begitulah responnya. gimana responnya? Ya kurang Admin begitu pernah melayani mendengar nggak? katanya kalau debat-debat seperti Admin itu. tahu nggak Edis TV? Nggak tahu mungkin ya, nggak kenal. Anda siapa sih? Nggak dikenal Anda. Aduh, ini Bang Ajam ini. Karena nggak Kura-kura dikenal. dalam perahu pura-pura tidak tahu. Anda tidak ditahu kayaknya. Saya menduga Anda tidak ditahu. Gimana? Saya menduga Anda tidak dikenal. Menduga Kayak Anda tidak kan dikenal. baru-baru aja lahir gitu, masa mau dikenal sih, gimana? Iyalah, Anda tidak dikenal kayaknya. Bang Azam, begini Bang Azam. Di dalam Begini agama Dis, Anda ini ya baru maksudnya tidak semua orang mengetahui debat lintas agama ini Dis. Tidak semua orang mengetahui hal itu. betul. Jadi Anda tidak bisa Tetapi bilang, orang-orang yang biasanya dia mengkaji diskusi lintas iman pastilah dia tahu Bang Ajam. Tapi sebentar Tidak saya tanya dulu. semua. Di dalam Islam ada nggak takiyah? Takiyah di dalam Islam yang saya yakini ya tidak ada deh kayaknya. Tidak ada takiyah. Takiyah seperti apa? Versi apa? Versi seperti apa itu takiyah? Takiyah versi pantesan apa? aja masih jadi kayaknya Iya, Bang Ajam takiyah harus versi berguru apa? sama saya soal agama Islam nih gimana? Ini Masa sih? Yang gimana? Takiyah yang gimana? Saya enggak, saya kurang tanya begitu dulu. ngerti. Pernah dengar takiyah nggak? Pernah. Apa itu takiyah? Takiyah itu yang saya yakini, bukan yang saya yakini, yang saya pahami yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kalangan Syiah yang berdusta dalam hal-hal tertentu begitu. Oke, dalam agama Islam Muhammad ngajarin nggak boleh dalam berdusta dalam hal-hal tertentu? Saya kira semua orang boleh mengajarkan hal itu. Kristen Enggak, mengajarkan nggak? Muhammad sendiri, Muhammad mengajarkan nggak? Muhammad Islam mengajarkan, boleh- Kristen mengajarkan nggak? Saya tanya. Jangan ke Kristen dulu, jangan cari Enggak, Kristen. saya katakan Muhammad mengajarkan dalam situasi dan kondisi tertentu, Kristen Berarti mengajarkan boleh nggak? takiyah.
Kristen mengajarkan nggak? Enggak, di dalam kekristenan dikatakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih Oke, daripada saya itu kasihkan berasal contoh dari nih. jahat. Oke, saya kasihkan contoh. Dengarkan saya. Jangan Anda terus yang mau bicara. Mentang-mentang Anda yang punya room. Silakan. Misal nih, misal Anda punya istri, ya kan? Lagi dikejar-kejar Dikejar-kejar siapa? sama kejar-kejar pencuhat gitu. penjahat. Pencuhat. Terus. Mau diperkaos istri Anda nih, mau Terus. dibunoi Terus. sama istri Anda. Penjahat itu sudah ada di depan rumah Anda. Dia tanya, "Ada nggak istrimu? Terus Ada nggak istrimu di dalam kamar? Ada nggak?" Apa yang Anda jawab? saya telepon polisi. Enggak, Anda jawab apa dulu? Saya telepon polisi lah. Kenapa saya harus iya, bohong? iya, Untuk apa saya itu. bohong? Enggak, ceritamu nggak masuk akal. Tiba-tiba Itu Anda tiba-tiba berdusta. ada penjahat. Pasti Anda akan terus ada mengatakan, ini nggak ada ceritanya istri nggak saya masuk di rumah. akal. Pasti Anda akan mengatakan, nggak ada istri saya di rumah. Nggak ada istri saya. juga, saya nggak harus Pasti berbohong. itu. Saya nggak harus menjawab dia. Anda Kenapa saya harus menjawab? Iya, Kenapa pasti saya harus akan. menjawab? Itulah Islam, itulah indahnya Islam. Ketika dalam situasi dan kondisi begitu, maka diperbolehkan untuk berbohong. Oke, Istri baik. saya nggak ada. Betul nggak Muhammad itu Begitu. terkenal sebagai orang yang dikatakan Al-Amin? Muhammad terkenal sebagai Al-Amin. Iya, orang-orang Apa pada itu saat itu Al-Amin? menggelari di alam. Orang Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Jujur, terpercaya, betul? kata-katanya. Betul. Jujur terpercaya tapi ngajarin bohong, betul? Loh, Saya katakan, Mana sih walaupun dia? tidak diajari, situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang melakukan hal yang sama. Ya, itu makanya Perlu saya Anda bilang catat, berarti Kristen pun agama akan Islam melakukan hal seperti berkompromi. itu. Sebentar, berarti agama Islam berkompromi dengan kebohongan, betul? bukan berkompromi dengan kebohongan. Situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang akan melakukan hal yang sama. Oke, berarti artinya di dalam agama Islam kebohongan itu dibolehkan di dalam hal-hal tertentu. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mana orang pun akan melakukan hal yang sama Oke, walaupun baik. tidak ada Apa legalitasnya. bunyi Quran surat Al-Ahzab ayat 70? Berkatalah perkataan yang baik, begitu ya? Ya ayyuhallazina amanu, wahai Iya, orang-orang berkatalah yang beriman. perkataan yang baik. Iya, sudah tahu di Coba jangan ajarin saya katakanlah kalau tentang itu. perkataan yang benar. Itu kata Yang baik, Al-Quran. iya. Betul? Yang benar. Nah, Betul. berarti dusta itu adalah mengatakan perkataan yang benar. Ketika saya menyelamatkan istri saya agar tidak diperkaos oleh orang lain, agar tidak dibunuh oleh orang Caranya lain dengan gimana saya itu? berdusta, Ceritamu apakah tidak- mengada-ngada. apakah itu tidak dibenarkan? Ceritamu ngada-ngada. Benar apa tidak? Masa ada orang Eh, datang-datang ke benar. rumah? Memangnya dari mana jalan ceritanya? Itulah situasi dan kondisi itu kita tidak bisa setting, Iya, saudara. tetapi cerita itu terlalu mengada-ngada. Jalan ceritanya gimana? Itulah yang diperbolehkan, itulah contoh yang diajarkan oleh Islam. Seandainya, ini kan sebuah seandainya, dusta itu diperbolehkan, maka situasi dan kondisi begini diperbolehkan. Baik. Jangan Intinya, memframing, pindah baik. ke tema. Kita jangan berdebat di situ, Bang Azam. Intinya Ya. begini. Di dalam Intinya agama bagaimana? Islam, dusta itu diperbolehkan. Dalam situasi dan Dalam kondisi tertentu situasi supaya tertentu. tidak terjadi. Ya, Nah, gitu. sementara Lengkapkan kalau Anda sementara berbicara. Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Apakah menyelamatkan seseorang dari kejahatan bukan sebuah perkataan yang benar? Oke, berarti dusta itu perkataan Misalnya yang benar Anda menurut mau agama dibunuh Islam. ya, gini, Anda sembunyi di rumah saya nih, Anda dikejar-kejar orang, mau dibunuh sama orang. Dulu orang Iya, ada Edis nggak? berarti Saya bilang Edis oke nggak lah, ada, nggak apa-apa. boleh Saya, nggak? oke, saya ikuti jalan pikiranmu. Berarti Iya, kesimpulannya, begitu, saudara. berarti kesimpulannya berdusta adalah mengucapkan perkataan yang benar, betul? Menyelamatkan seseorang lebih benar daripada apa yang dikatakan sebelumnya. Iya, artinya contoh ada polisi datang. Contoh. Ya kan? Ada polisi datang. Anakmu di mana? Kami mau tangkap. Loh, kalau anaknya salah ya kasih dong. pergi. Kalau Arah. anaknya salah kasih. Kalau anaknya salah Tadi kasih. Ini katanya, Pak, silakan tadi tangkap, Pak. katanya begini, sekarang begitu. Misal nih, ini kan konteks dan situasi dan kondisi tertentu. Misal nih Edis nih dikejar-kejar orang, nggak ada salah apa-apa nih, masuk ke rumah Dari saya. mana jalan ceritanya saya dikejar orang nggak ada salah apa-apa? Iya kan bisa saja terjadi toh. Bisa nggak masuk terjadi akal. seperti itu? Masa saya Bisa dikejar orang terjadi. nggak jalan ceritanya gimana? Bisa terjadi. Dari Buktinya gimana sekarang logikanya saudara-saudara kalian kami ini di Pales selalu nggak ada membuat salah cerita-cerita dikejar-kejar. halusinasi untuk membenarkan Iya tabiat bisa. kalian. Buktinya saudara-saudara kita di Pales tidak punya salah apa-apa dikejar-kejar sama Zionis. Siapa? Gimana? Oh, kita nggak pernah Iya, ke rakyat sana sipil tidak kok. punya salah. Rakyat sipil tidak punya salah. Kita Rakyat tidak sipil pernah ke punya salah. sana. Kita tidak Apakah tahu. rakyat nggak sipil usah punya salah? komentar. Apakah Begini, rakyat Bung sipil ada Azam. salahnya? Saya Begini, tanya. Bung Azam. Apakah rakyat salah sipil satu, punya sebentar, kesalahan? Bung Azam. Ini salah Iya, gimana? satu kebiasaan kita yang nggak benar. Nih, saya kasih contoh. Silakan. Saya nggak setuju ada orang Kristen bahas-bahas Al-Quran. Dia sendiri nggak pernah pegang Quran. Dia nggak pernah baca Quran. Dia nggak pernah Sepakat. belajar Quran. Saya nggak setuju. Sepakat.
Ya. Nah, begitu juga ada orang Kristen, orang Islam. Bahas Bible. Kristen, pegang Bible aja nggak pernah. Artinya begini, kita boleh memeriksa sesuatu, mengatakan tentang sesuatu, mengomentari sesuatu kalau kita sudah melakukan penelitian, kalau kita sudah mengetahuinya. Terus? Tapi itu, sekarang Anda pernah ke Palestina? Tapi jurnalis banyak di sana yang mengabarkan. Ayo, apakah Anda tidak percaya terhadap jurnalis? Intinya Anda tidak pernah ke sana. Bisa saja dia mengada-ngada. Oke, Bang Yang Azam, sekarang namanya jujur-jujuran. Tahu nggak Anda? Silakan. Tahu nggak Anda kemarin ada kasus kejadian orang menggalang dana untuk Palestina, tapi akhirnya dananya dibawa kabur. Dimakan sendiri. Tahu nggak itu? Ada, iya, kita tidak pungkiri. Tidak pungkiri, betul. Tidak pungkiri. Berapa Tidak banyak pungkiri. orang? Tapi begini. Berapa banyak orang yang berbela sungkawa dengan cerita-cerita mereka? Mereka membuat cerita-cerita yang wow. Lalu mereka membantu, ujung-ujungnya uangnya ditilep sama mereka. Tahu? Iya, ada. Kasusnya? Saya tidak pungkiri itu, ada banyak yang begitu. Ya banyak. Kenapa Terus banyak? Berarti kenapa lebih dari Anda dua. mengatakan ini jurnalis begini-begini? Begini, Dis. Namanya itu masih katanya, kalau tidak katanya. percaya jurnalis, kalau Anda tidak percaya jurnalis, maka kitab suci Anda itu gugur karena kitab Apakah- suci Anda Oke, itu hasil sekarang begini. penelitian, Sekarang hasil begini. jurnalis. Baik. Gimana sih Anda ini? Baik, sekarang begini. Anda Sekarang harus begini. percaya jurnalis. Anda harus Kata percaya itu. siapa harus percaya? Harus Nggak ketika percaya. pemberitaannya Kita harus independen. meneliti apakah akurat atau tidak. Dari Nggak, mana kita bisa ketika tahu ada saksi informasi mata atau tentang tidak? Yesus, apakah Anda harus ketemu dengan Yesus? Tidak kan? Enggak juga. Ya itulah. Selama yang memberitahukannya ketika ada adalah berita saksi tentang mata. Palestina, tidak perlu kita ke sana. Oke, Kita sekarang harus saya tanya. percaya dengan jurnalis. Baik, sekarang begini. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu bohong atau tidak? Ya, cara mengetahuinya tentu kita verifikasi dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, Bang. Iya, kita bisa melakukan sebuah kajian-kajian akademis. Kenapa dia berbohong? Biasanya berbohong itu ada modusnya. Begini. Ada di balik sesuatu orang berbohong itu. Contoh, dia Iya. biasanya nggak jauh-jauh dari 3 hal: harta, tahta, Fulus. wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Betul. Sekarang Nggak terkait jauh-jauh dengan dari situ. Pales ini, ya. Sekarang terkait sekarang dengan begini, Pales. sebentar. Sekarang begini. Ya, silakan. Banyak orang-orang Islam menuduh Paulus begini mengada-ngada. Sekarang saya tanya, untungnya apa bagi Paulus? Apa untungnya dia? Nggak ada juga saya. Jangan Anda menerasikan takut mau sesuatu yang saya tidak dibanding-bandingin. lakukan begitu. Ya, sekarang Sebentar. ini yang saya sedang perdebatkan dengan Anda. Banyak orang-orang Gimana Islam sih? benci kepada Paulus, sekalipun Al-Quran maupun Muhammad tidak pernah menyebut sama sekali Paulus. Nggak pernah disebutkan ya itu orang sekalipun. Islam. Ya, Nah sekarang saya tanya, argumen itu, apa pertanyaan itu. untungnya bagi Paulus kalau Paulus berdusta? begini, Anda ini menanyakan sesuatu yang saya tidak lakukan. Begitu bagaimana sih? Oke, berarti Anda tidak, Saya tidak melakukan itu. berarti Anda tidak menuduh Paulus. Saya sedang tidak melakukan hal itu sekarang. Iya. Sekarang kita sedang bahas Palestina. Coba kasih tahulah sama saudara-saudara Anda itu. Berhenti Wahai kalian teman-temanku menuduh-nuduh yang Paulus. muslim. Wahai teman-temanku yang muslim, kata Edis, jangan kalian kok membenci kata Paulus. saya? Aduh, gimana sih? Berarti- Anda suruh saya apa? Berarti itu bukan dari kesadaranmu sendiri, Bang Ajam. Coba dari kesadaranmu sendiri. Pernah Apa? atau tidak Allah itu menjelek-jelekkan Paulus? Pernah atau Wahai tidak saudara Muhammad muslim, jangan menjelek-jelekkan mencaci maki Paulus. Sudah saya Nggak kasih tahu. Wahai teman-temanku, saudaraku, sebangsa dan setanah air, seakidah dan seagama, jangan menjelek-jelekkan Paulus. Sudah. Iya. Apa yang kurang? Apa yang salah? Nah, artinya begini, alangkah baiknya kalau kita ini satu sama lain tuh mengerti. Gitu loh. Allah sama Muhammad nggak pernah jelek-jelekin Paulus. Kenapa kalian melangkahi Allah dan Paulus? Contohnya teman-temanmu si Juma dan kawan-kawan tuh. Jangan bawa nama orang lain lah. Tidak bagus. Itu kesannya Iya, adu domba sadarkanlah ketika kita mereka. membawa nama-nama orang lain. Begitu, Dis. Bukankah kalian sesama muslim itu saudara? Iya. Iya, jelaskan Kita dong kan sama tadi bahas mereka. Pales, kenapa sih kemana-mana? Tadi kan kita bahas Pales. Saya bilang, Anda tidak percaya informasi yang terjadi di Pales, rakyat sipil ditindas. Jadi rakyat sipil itu ketika berada dalam situasi dan kondisi tertentu, Baik. ketika dikejar-kejar oleh Zionis, Itu versimu. boleh berbohong. Anda mengatakan, Begini, oh Bang tidak Azam. terjadi itu begitu. Bagaimana? Ya, itu versimu. Versi yang saya ketahui dari jurnalis juga. Versinya ada satu organisasi. Kita bikin saja lah namanya AMPAS. Tahu kan? Ampas. Tahu kan? Ampas. Kita bikin aja namanya AMPAS. Nah, organisasi terus? AMPAS ini memanfaatkan masyarakat.
Ya kan, supaya Gimana? mereka melakukan pemberontakan. Gimana? Terus Ya itu akhirnya dimanfaatkan oleh Ampas itu. Gimana? dimanfaatkan dari sisi apa nih? Gimana nih? Ampas Simbiosis ini mutualisme intinya ingin atau duduk di bagaimana? kursi. Ampas ini artinya mereka pengen duduk di kursi tuh, pengen mereka duduk di kursi. Nah, Terus? mereka korbankan rakyat-rakyat ini yang nggak beranu ini. Oh, gimana? Kalau konteksnya untuk meraih sebuah kemerdekaan tidak ada salahnya saling berkorban. Gitu kan, Ampas mengkorbankan militernya, rakyat sipil berkorban Baiklah, dong tapi jiwa ragamu. saya nggak tertarik bahas-bahas begitu. Gini, Iya, Ajam. makanya Anda kalah kan Gini. di sini dengan saya. Apa? Oke. Nggak Anda ada. kalah Memangnya dalam ini. agama, memangnya, aduh, Ajam. Aduh. Ada nggak sih di Quran disebutkan Palestina? Ada nggak disebutkan di dalam Quran? Kata diksi Palestina gitu, diksinya ya. Bahkan Iya kan? kalau saya tanya kalian Palestina aja, kalian nggak tahu itu apa. Ah, udah kita apa tadi Anda tidak sepakat juga dengan pembahasan ini kan? Anda tidak terima juga pembahasan ini Loh, kan? giliran saya jabanin, Anda kamunya nggak lari-lari. berani. Enggak, Anda nyari diksi Palestina ya tidak ada lah. Nggak ada. Terus apanya kalian sebut-sebut Palestina itu apanya sejak kapan? Tetapi kan di situ ada situs suci umat Muslim. Di mana? Surah Al-Isra ayat pertama. Nggak ada di situ disebutkan Palestina, Bang Ajam. Ya situs suci umat Islam mungkin nama itu tidak didapati, tetapi pilihan diksi yang lain yang arahnya ke situ kan ada. Makanya saya bilang, Bang Ajam, Makanya saya bilang kemana lagi? kalian ini sebenarnya kalau membaca Al-Quran, tanah itu diberikan kepada siapa? Tanah apa? Tanah itu kalau dalam Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Mana nggak ada ayatnya. Aduh, Anda nggak baca Quran berarti Anda katanya baca Quran gimana sih? Bumi Oke lah ini Bang Ajam, diwariskan nanti kepada orang-orang jauh soleh. bahasan kita ke situ. Jauh dan Iya banyak. kan? Anda nggak Karena sanggup. tadi janji mau Itulah. Jumatan kan? Bagaimana Anda mau Iya, Jumatan? saya Jumatan dulu kalau begitu ya. Nanti kita Baik, bahas silakan. At-Taubah ayat 29. Silakan. Saya tantang Anda bahas At-Taubah ayat 29 Baik, ya. nanti ya selesai Jumatan ya. Kalau Iya, saya masih live At-Taubah ya. ayat 29. Oke, siap. Oke, Turunkan baik, saya. Baik, terima kasih Bang Ajam sudah mampir sini. Siap. Ya, teman-teman sekalian ya. Teman-teman jangan lupa absen hadirnya di sini di 6.0K. Tap-tap layar di sini dan jangan lupa follow. Teman-teman banyak sekali akun-akun di luar sana, namanya Edis TV juga. Tapi itu bukan akun saya ya, teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman, satu-satunya akun yang saya pakai ini cuman ini. Ada satu lagi akun saya, yang satu lagi Edis TV. Cuman 2 akun saya yang asli, tapi jarang sekali saya pakai. Ini terus yang saya pakai teman-teman ya. Jadi follow yang ini. Yang lain silakan teman-teman bisa unfollow. Kalau teman-teman soalnya banyak basi aja yang nanya-nanya gitu loh, Bang. Abang tadi live ya. Kok ini itu bukan saya. Itu orang bikin akun. Gampang kan bikin akun gini? Ambil aja ini gambarnya ini. Ambil terus bikin juga Edis TV bisa nanti gitu. Gitu loh. Jadi jangan ini. Ini era zaman gini tapi masih ada aja orang gaptek gitu ya. Ini gampang bikin akun kayak begini. Anda bikin akun Prabowo aja bisa. Bikin akun Joko Widodo aja bisa. Anda pakai begini. Ambil gambar terus bikin begitu bisa. Caranya mendeteksi itu asli atau enggak, lihat followersnya. Pengikutnya itu lihat. Gitu. Itu cara mengeceknya. Itu nggak bisa dipalsuin itu. Gitu loh ya. Lihat dari pengikutnya. Nah, kalau Anda lihat pengikutnya nih. Kalau ada Edis TV tapi pengikutnya itu di bawah 100.000 itu palsu. Ya teman-teman ya, itu bukan akun saya. Oke, kita kasih naik ada Rusli. Oke, Rusli. Silakan Rusli. Halo Rusli. Sebentar teman-teman ya, background saya mana sih tadi nih? Ya, Rusli. Oke, si Ruslinya pergi teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada Neymar. Ini Neymar tadi sudah naik, ini Neymar naik lagi nih. Ya, Neymar. Oh, bukan Neymar. Oke, terpental lagi. Teman-teman jangan ketakutan begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ya, biasa-biasa saja teman-teman. Saya tidak menggigit kok teman-teman ya. Ayo, kalau teman-teman mau diskusi,
Jangan teman-teman naik ke sini terus bengong begitu ya. Coba ini saya kasih naik 1 kali kesempatan lagi. Ya, halo Neymar. Halo Neymar. Edis, selamat siang. Selamat siang. Silakan nyalakan kamera Neymar, silakan. Bentar, aku nyalakan. Bentar, kejap. Saya kirimi Anda undangan. Ah, itu sudah sampai undangan. Nah, Neymar. Profil tentara, TNI, tapi aslinya TNI maksudnya tani. Silakan Neymar, yuk, silakan. Bisa bertanya satu pertanyaan enggak? Boleh, silakan. Anda muslim ya? Terima kasih. Oke, silakan. Apa alasan dasar Allahmu harus menjadi manusia itu? Yang jelas. Di mana? Di mana Allah menjadi manusia? Ya, di dalam kitab kamu lah. Di mana? Ayat berapa? Di mana? Di ayat berapa? Ya, kan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Narasinya begitu. Firman itu menjadi manusia, gitu narasinya. Bukan Allah itu menjadi manusia. Oke. Alasan sampai firman Allah itu harus menjadi manusia itu alasan dasarnya apa sih sebenarnya? Ya, ingin menyelamatkan manusia. Itu kan umum. Menyelamatkan umum. Dia menyelamatkan apa lagi? Alasan sebelum dia harus menjadi manusia. Karena Alasannya begitu menyelamatkan. besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Bible. Oh gitu. Apakah sebelum itu dia firmannya menjadi manusia itu dia pernah menjanjikan satu hal? Apa? Gitu. Sebelum ke Dia situ harus dulu, menjadi- sebelum ke situ, saya buat pertanyaan yang sama kamu. Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran itu semuanya isi Kamu firman saya Allah. tanya. Inilah kalian ini. Kalau nanya kalian itu gini. Tapi satu aja kalian ditanya balik yang sama langsung macet. Coba, Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Enggak. Kalau saya tunjukin Al-Quran jadi manusia gimana? Coba tunjukin dalil. Baik. Ini orang Islam. Makanya kamu masih Islam itu karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Baik. Bentar ya. Tunjukin dalilnya. Iya. Nah saya tunjukin pelan-pelan. Saya tunjukin. Baik ya. Kita tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kelak di yaumil akhir akan menjadi manusia ya. Baik. Sabar ya.